Halo anak-anak di sini semuanya, selamat datang di kelas IPS dan masih bersama Meski. Oke, kita akan lanjutkan materi kita dulu ya. Kita akan membahas tentang sejarah lisan dan tradisi lisan. Dimana ini harus tahu terlebih dahulu apa itu sejarah. Ya, sejarah adalah peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui sumber sejarah. Nah, di sini ada sumber sejarah, ya. Nah, untuk itu harus tahu sumber sejarah itu apa. Sumber sejarah adalah data atau informasi yang digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu. Sumber sejarah terbagi menjadi sumber tertulis, sumber benda, artefak, dan sumber lisan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Sumber tertulis adalah data atau informasi berupa tulisan dapat diperoleh dari prasasti, buku, surat, kabar, naskah, dan sebagainya. Sedangkan sumber benda atau artefak adalah peninggalan kebudayaan manusia berupa peralatan atau kertas yang digunakan pada masa lalu. Dan yang terakhir adalah sumber lisan. Nah, sumber lisan adalah penyampaian informasi sejarah yang biasanya berasal dari sumber lisan atau dikenal dengan istilah oral history. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tradisi lisan ya. Untuk itu, anak SD harus tahu apa itu tradisi lisan. Nah, tradisi lisan adalah pesan verbal melalui lisan yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya atau oral tradition. Contohnya dongeng, hafalan, pantun, lagu, dan cerita. Nah, kita akan bahas kali ini yaitu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mitos, kedua legenda, dan ketiga legenda. Nah, yang pertama, mitos. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa atau zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang ditukarkan dengan cara gaib. Contohnya, Nyi Kidul, Jaka Tarub dan Trimurti, Aji Saka, dan Barunajaya, serta lainnya. Yang kedua, legenda. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, legenda Toba, asal-usul bernama Ninjau, legenda Batu Manis, dan lainnya. Nah, yang ini nih dongeng. Isinya harus sering dengan dongeng. Nah, anak sudah harus tahu ya, dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian zaman dulu yang ada. Contohnya, Mas, Kancil, Cermin Ajaib, dan Dedek Guru. Nah, untuk ciri-ciri cerita rakyat, yang pertama, itu disampaikan secara lisan. Penyampaiannya secara turun-temurun akan terbiasa. Kemudian bentuknya tidak diketahui atau anonim. Kemudian menjadi milik bersama masyarakat. Kemudian bersifat tradisional dan memiliki banyak versi yang bervariasi. Terakhir, memiliki urutan yang tidak jelas. Setelah itu, anak SD harus tahu nilai dan fungsi cerita rakyat itu apa. Jadi ada beberapa nilai ya. Ada nilai pendidikan, nilai moral, nilai hiburan, terus nilai budaya, nilai amanah, dan nilai lisan. Nah, itu dia sejarah lisan. Nah, terima kasih.
ini bertambah kesulitan yang bisa berbicara. Itu juga menjadi motivasi dan mereka dengan cara tidak maksudnya mereka memiliki anak-anak seusir suatu hari coba angkat jadi tidak dan berkembang dan orang yang tahu mungkin komunitas. B. Sebagai sumber sejarah utama bila tidak ada dokumen tertulis. C. Menampilkan nilai moral, norma, dan pelajaran hidup melalui kisah masa lalu. Sejarah lisan berita tentang masa lalu yang disampaikan secara langsung melalui lisan dari suatu orang ke orang lain. Sejarah lisan biasanya dilakukan didapat melalui wawancara cerita rakyat dan mitos atau kesaksian orang yang pernah mengalami peristiwa sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok 4: Najwa, Revana, Kiki, Arya, Hana, Arsen, Kenzo. Dahulu kala, seorang petani bernama Toba menangkap seekor ikan yang bisa berbicara. Ikan itu berubah menjadi wanita cantik dan mereka menikah dengan syarat Toba tidak boleh menceritakan asal-usulnya. Mereka memiliki anak bernama Samosir. Suatu hari, Toba melanggar janji, sehingga terjadi banjir besar dan terbentuklah danau Toba dengan pulau Samosir di tengahnya. Urutkan kejadian berikut sesuai dengan cerita Danau Toba dengan menggunakan angka 1 sampai 4. Toba melanggar janji nomor 3. Ikan itu